welcome to Dim Samyang. Iya sayang. Gitu. Halo Tribuners, enaknya kali ini aku lagi ada di Dim Samyang yang pastinya itu baru banget buka di Pekanbaru dan lokasinya itu di Jalan Sudirman sebelum Hotel Grand Central di tengah kota banget nih. Dan untuk kalian semuanya para Tribuners pasti tahu dong dimsum itu apa, iya kan? Dan ini di depan ada beberapa menu yang best seller di Dim Samyang yang akan aku review hari ini. Oke sahabat Tribuners, jadi yang pertama kali mau aku cobain ini adalah dimsum ayam. Isinya itu ada 4 dan teksturnya itu lembut banget. Oke, aku pengen coba cocolin pakai cabai yang best seller. Enak banget. Rasa ayamnya itu bener-bener kerasa dan emang lembut banget, serius. Nggak tahu mau ngomong apa, terus enak banget. Cabenya juga berasa banget. Dan ini tuh, for your information, ini adalah menu yang pastinya best seller di Dim Samyang. Oke next, jadi Agi mau cobain menu yang pastinya tetap dimsum juga. Cuman bedanya kalau tadi itu dikukus, kalau ini tuh digoreng. Isinya sama-sama 4. Cuman ini tuh teksturnya lebih crunchy sekali. Cobain ya. Maknyos, enaknya sekali. Kayaknya emang ini yang paling beda dari dimsum-dimsum yang lain tuh cabenya, bener-bener enak.
Tapi nggak cuman itu, kita bakal cobain ini. Ini juga salah satu menu andalan di Dim Samyang. Namanya itu samosa. Jadi isi dalamnya itu ini. Cobain kecap. Bener-bener enak. Jadi tuh isinya kayak gini, crunchy juga, dan itu tuh kayak ada kulit lumpianya gitu. Bener enak, serius. Kita cobain sausnya ya. Enak banget. Jadi isi dalamnya itu ada kulit lumpianya, terus di dalamnya itu ada ayam tumis, dan luarnya itu crunchy sekali. Coba ya. Bener-bener gagal diet. Enak semua menunya. Dan terakhir adalah menu andalan di Dim Samyang juga, dan ini juga adalah menu andalan aku sendiri. Kita cobain, ini adalah pisang goreng keju. Cobain ya. Kejunya benar-benar nggak pelit nggak sih? Pisang gorengnya aja enak banget. Kejunya lihat dong. Dan terakhir, kalau tadi kita udah mencicipi makanan-makanan yang ada di Dim Samyang, lucu nggak sih? Ini salah satu juga platingnya lucu banget. Namanya itu Tropical Jasmine, sama kayak nama ownernya tadi, Mayang Jasmine. Kita cobain ya. Rasa-rasa buah gitu, kayak dimix beberapa buah-buahan, seger banget. Jadi tuh tadi kalau misalnya kita udah makan dimsum yang pedes-pedes, cocok banget nih minum yang seger-seger untuk menghilangkan dahaganya. Jadi tadi aku udah cobain beberapa menu-menu yang bestseller di Dim Samyang, dan aku saat ini lagi ditemenin sama yang punya dimsumnya nih. Boleh perkenalan dulu nih Mbak ya? Oke, halo, perkenalkan saya Mayang Jasmine. Boleh disebut owner dari Dim Samyang Cafe ini. Owner atau pemilik dari cafe ini. Betul. Waduh, oke, boleh ditanya-tanya dikit nggak sih Mbak tentang silakan. ini? Ya kita santai aja ya nanya-nanyanya. Aku mau nanya pertama kali, kenapa namanya harus Dim Samyang? Itu bukan Anggi aja sih yang nanya, banyak Banyak yang nanya pasti seperti yang gitu kayak ucul gitu. Lucu gitu ya, ucul ya. Ucul. Aku taunya lucu. Dim Samyang itu ya nama aku sih. Dimsumnya emang dimsumnya itu menu kita, yangnya diambil dari nama aku yang Mayang itu. Oh, Mayang digabungin Jasmine. jadi Dim Samyang gitu. Manjalitas sekali namanya. Kalau boleh tahu, ini udah berapa lama sih Mbak berdirinya gitu? Kalau untuk restonya sendiri ini baru banget sih, kita baru buka bulan ini gitu. Tapi untuk dimsum yangnya sendiri udah lebih dari 1,5 tahun. Aku jualannya secara online. Jadi lewat media sosial? Betul. Jadi masih usaha rumahan dari rumah aku sih. Bisa jadi kayak gini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar-dengar, namanya dulu penyanyi ya? Bener nggak? Begitulah ya. Begitulah ya. Terus kenapa sih Pak sekarang tuh bisa kayak lebih ke kuliner gitu? Kan itu konteksnya berbeda ya, nyanyi, kuliner gitu. Beda itu ya, beda passion. Sebenarnya emang passion aku sih di masak ya. Aku senang masak gitu kan. Basicnya Kalau perempuan. ya, kalau nyanyi itu dulu emang
karena tinggalnya di Jakarta gitu kan. Terus apa namanya, hobi aku emang di dunia entertain gitu. Aku ikut ajang-ajang Miss Celebrity seperti itu. Jadi emang diarahkan ke sana gitu. Sehingga aku nyanyi dan punya album. Nah, kayaknya itu nggak bisa berlanjut kan hobi. Kalau ini emang passion aku. Jadi aku pengen kembangin aja dunia hobi masak aku dengan mempunyai cafe seperti ini. Berarti antara hobi dan passion itu bisa jalan sekaligus ya Iya, sebenarnya. sebenarnya lebih bagus. Jadi nggak berasa kerja kitanya. Iya, benar, hobi yang jadi duit. Kayak kamu hobinya MC gitu Iya, kan. benar Kayak berjam-jam sekali. pasti nggak capek deh, Iya, karena nggak suka capek ngomong ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Di dunia nyata juga seperti itu. Iya gitu. Kalau menu-menu dimsumnya sendiri tuh berarti mbaknya sendiri yang menciptakan. Iya, jadi tuh ya gini loh. Jadi sebenarnya waktu itu emang aku dan keluarga kan suka nyemil, suka cemilan gitu. Dan kebetulan mamaku, ini aku harus lihat kamera ya biar kita tersorot. Iya, biar Jadi terlihat. kebetulan mamaku nggak bisa makanan yang cemil-cemilan kayak bakwan goreng, tahu goreng gitu kan, karena kolesterol. Jadi kita mau bikin apa nih, makanan yang dikukus-kukus gitu. Tadinya kita kukus ubi yang kayak gitu kan. Terus habis itu mama emang suka dimsum gitu kan. Cuma ceritanya dimsum biasa lah ya, kalau dimsum kan adanya di restoran Chinese. Yap. Nah kalau di restoran Chinese tuh aku agak worry gitu ya, khawatir Iya. takutnya nggak halal gitu kan karena Chinese gitu. Jadinya kita cari nih, buka di YouTube gimana sih cara bikin dimsum rumahan gitu kan. Akhirnya kita bikin beberapa kali, kita bikin sampai rasanya kena di lidah kita sendiri gitu Ngeklik kan. gitu ya. Klik gitu, kayak beberapa kali gagal karena emang susah banget kan, dari mulai ngecetaknya, adonannya itu harus nyatu semuanya gitu, sampai beberapa kali gagal. Akhirnya kita bisa bikin dimsum kukus, dan pas kita rasa tuh sampai ini baru cocok nih gitu, nggak rasanya tuh nggak kayak dimsum yang ada di restoran Chinese gitu. Pokoknya rasanya nggak jauh lah dari apa namanya, rempah-rempah Indonesia gitu kan. Akhirnya semua suka, adik-adikku suka, mamaku suka, papa suka, suamiku, semuanya suka. Nah pada saat itu temanku main ke rumah kan, ceritanya teman-teman main ke rumah, terus aku cobain dong dimsum ala gue nih, Tester dimsum dulu Mayang, nih, iya gitu. gitu kan. Terus mereka suka, aku surprise juga kan, enak banget ya dimsum, dia bilang gitu. Besok-besoknya dia nelfon, boleh nggak ya gue itu order buat acara keluarga, arisan, segala macam gitu Gi. Jadi akhirnya mereka order dari mulut ke mulut aja sih. Akhirnya aku, oh yaudah deh jualan aja deh semuanya tuh gitu. jual dimsum. Iya gitu, ya udah kalau mau order apa-apa dimsum sama Mayang aja gitu kan. Akhirnya aku kayak nggak bisa pakai mbak-mbak di rumah, ya udah aku hire satu karyawan untuk bantu. Akhirnya ya udah online sekalian gitu. Itu tuh dari satu rasa baru, misalnya kayak ikan. Itu baru nimbul rasa yang baru atau sekaligus mbak buatnya waktu itu? Iya, satu aja ayam. Makanya kita nggak ada dimsum rasa ikan, nggak ada. Oh, nggak ada. Kita masih rasa ayam sama udang plus jamur. Ada jamur. Jamur karena mamaku suka jamur sehat kan, jadi Iya, bisa sih, campur. Dan jamur belum ada di mana-mana sih, dimsum jamur. Baru di dimsum yang Berarti itu berawal dari rumahan dulu, Iya, buka betul. kayak gini, dan terciptalah dimsum yang cafe. cafe. Jadi karena di rumah itu, karena alhamdulillah orderannya banyak banget gitu kan. Terus kan aku tinggalnya di klaster ya, di komplek gitu. Jadi di komplek aku tuh emang kayaknya terganggu kalau Gojek itu bolak-balik kan. Sehari itu bisa berapa Gojek gitu. Jadi akhirnya ya udah deh, kita mau cari tempat gitu kan. Kayaknya nggak bisa di rumah deh karena ganggu kan yang lain. Akhirnya cari tempat. Tadinya tuh kita cuma pengen kayak buka outlet gitu loh, kayak gerobakan gitu kayak gitu. store-nya dimsum doang gitu kan, di mall yang apa namanya kecil Kayak gitu satu loh, store but gitu gitu doang. ya gitu. Tapi karena aku dapat posisinya nggak di lantai 1, dikasihnya lantai 4, aku nggak mau kan. Udahlah, dimsum kita orang belum pada tahu, taruhnya paling ujung lagi ya kan. Ribet juga. Jadi tunda. Akhirnya pas ngeliat lokasi di sini di Sudirman kayak boleh juga deh gitu. Di tengah kota apalagi. Di tengah kota, terus tapi kayaknya nggak mungkin deh kita jualan dimsum aja gitu kan. Makanya kita kembangin lagi menunya yang cocok sama dimsum, ya harus menu-menu ASEAN, Chinese gitu loh. Tapi Chinese di sini menu-menu kita seperti Chinese ya, tapi insya Allah itu Ingredients-nya iya, halal. ingredientnya halal dan udah di mix, udah di fusion dengan lidah Indonesia. Seperti itu, Anggi. Oke. Kalau itu tadi kita ke menu, ini Anggi pengen nanya ke interiornya. Oke. Ini yang ngedesain siapa sih mbak? Aku juga. Mbak juga semuanya. Serba Luar aku biasa ya, sekali iya. ya, bisa mengembangkan kayak cuma buka store, tiba-tiba bukanya tuh
ini tuh kayak nggak disangka-sangka langsung gede gitu nggak sih Mbak? Iya. Awalnya tuh pengen buka store doang. Nah makanya Langsung ini gede kayak gitu. berjalan aja gitu, rushing tanpa kayak planningnya harus bikin kayak gini-gini, enggak gitu loh. Jadi karena emang dapet tempatnya, aku suka jalannya, lokasinya Iya, Sudirman benar. gitu kan. Tapi tempatnya bagi aku nih kegedean kalau buat dimsum gitu. Tapi mau nggak mau ya kita bukannya harus seperti cafe atau resto gitu kan. Jadinya ya udah cafe atau resto, berarti aku harus pikirin lagi kerjaan aku gimana aku dapat ambience-nya nih gitu kan. Suasana cafe, suasana resto yang nyaman gitu. Akhirnya jadilah Terciptalah seperti ini. interior seperti ini. Terciptalah dimsum yang cafe dengan seleraku, Nuansa warna-warnaku. hijau Tosca ya? Pada hijau. Oh ini warna kesukaan Mbak juga. Jadi aku lagi senang warna ini karena emang beberapa kali jalan-jalan keluar gitu suka ngelihat di luar-luar sana tuh banyak loh warna-warna seperti ini. Mereka suka main warna merah, apa terang-terang dan eye catching gitu kan. Kayaknya kita sampai di rumah tuh masih ingat gitu. Lucu ya tempatnya juga. Aku jadi pengen kayak tempatku tuh biar anak inget. Iya, benar. Lucu iya tempatnya gitu. Terus rasanya enak juga. Nah itu tuh. Tapi tetap sebelum jadi seperti ini tuh gagalnya luar biasa ya Mbak ya. Kegagalan buat dimsumnya. Kegagalan buat dimsumnya ya. Iya. Gagal dulu baru nemu Baru rasa yang nemu ngeklik. rasa, iya. Buat diri sendiri dulu baru dong kita order ke orang ini loh gitu. Kalau diri sendiri udah suka pasti kan mana tahu. Nah iya makanya kalau kita jualan itu kitanya harus suka dulu gitu Iya, kan. benar. Kebetulan Cobain dulu. kebetulan dimsum yang ini emang favorit aku, keluarga, anak-anak gitu kan. Jadi misalnya kalau kita udah suka, mungkin orang lain juga suka gitu. Oke Mbak, dimsum yang sendiri itu ada beberapa tempat ya, kayak ada VIP. Boleh jelasin nggak sih ada VIP? Iya, jadi kita ada beberapa ruangan yang kita bagi gitu kan, supaya yang berkunjung juga nyaman gitu. Jadi kita di luar dari pintu masuk tuh kita ada smoking area. Jadi itu emang diprioritaskan untuk tamu-tamu yang ngerokok, mau dapat ambience rokok, natural kan, nggak ada AC di situ. Nah ketika masuk kita punya ruang tengah tuh kita sebut lounge, itu lebih ke family room ya, bisa bawa baby atau orang tua sekalipun. Di sini stereo, nggak bisa ngerokok dan Ada sofa banget. juga. Iya bisa ada sofa, ada beberapa table yang comfort buat anak-anak dan orang tua juga bisa. Terus kita juga ada VIP room di sini. Nah, jadi buat ya tamu-tamu kita yang mau private, yang mau meeting kita juga menyediakan apa namanya infocus gitu ya. Jadi kalau emang ada rapat-rapat kantor bisa pakai VIP kita karena lengkap dengan fasilitas infocus. Dan kalau mau mengentertain tamu-tamunya juga bisa di VIP room karena kita juga ada fasilitas karaoke-nya. Jadi bisa karaoke ya. Bisa karaoke juga. Kapasitas 15 sampai 20 orang untuk di VIP room. Seperti itu. Kita di sini juga ada musola. Jadi karena kita tahu ya di Pekanbaru pasti ibu-ibu selalu ya sholat Beribadah. beribadah. Terus toilet kita juga ada perempuan dan laki-laki. Seperti itu. Ada live musik. Nah, kita juga ada entertainnya live musik setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Andri. Iya, Jadi biar kalau lebih weekend nyaman gitu ya, weekend di sini rame banget deh karena ada live musik gitu kan. Emang salah satu pendukung ya musik itu kalau lagi makan dengerin musik. Iya. Itu emang bener-bener lagi naik-naiknya di kafe pasti ada live musik. Yang Betul. ditanyain kan itu dulu ada live musik nggak di sana gitu ya. Kita bukanya dari jam 10, kalau untuk hari biasa kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Terus kalau untuk weekend kita bukanya jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Ini mau nanya terkait tentang pandemi COVID-19. Oke. Kita semua tuh ngerasain efeknya pasti kurang lebihnya gitu ya. Nanti nggak mau sambil nyobain? Iya nanti yang kita cobain. Ya gimana? Oh pandemi? Iya. Itu ngaruh nggak sih Mbak? Dan kenapa bukanya tuh pas lagi masa pandemi? Iya ya. Nah, ya. Kenapa tuh? Saya nggak tahu juga ya. Pandemi kan emang di luar apa namanya? Kita di ya. luar pemikiran kita nih kalau akan ada tiba-tiba pandemi. Emang pada saat itu ketika saya ingin membuka kafe di sini itu belum ada pandemi sama sekali gitu ya. Tentu iya. Jadi emang waktu itu ketika kita lagi bangun, lagi interior udah rampung gitu kan, pas mau buka pandemi datang gitu kan. Jadinya ini lumayan loh, ini sekitar
5 bulanan saya nggak jalan. 5 bulanan, iya ini udah ini udah kita interior semuanya. Habis itu saya baru dapat kabar nggak boleh jualan ya, PSBB Pekanbaru sekitarnya. Jadi kita tutup, bukan tutup, maksudnya kita tunda untuk opening sampai 5 bulan. Sampai akhirnya new normal kan. Nah pas new normal baru kita beres-beresin lagi, rapi-rapiin lagi, baru kita bisa buka. Lumayan itu aku juga udah hopeless tuh, udah hilang harapan kan. Aduh sampai kapan nih mau baru mulai gitu kan, tiba-tiba nggak boleh buka usaha. Iya, jadi kita 5 bulan rasanya tuh cukup lama ya kalau bagi kita pengen buka usaha satu hari aja udah gitu berapa gitu. Iya kan, jadi aku aduh stres banget 5 bulan sampai kapan lah berakhirnya pandemi. Akhirnya setelah 5 bulan baru kita dapat izin boleh buka dengan protokol kesehatan yang ada harus dipakai. Akhirnya kita beranikan buka di pandemi ini, tapi alhamdulillah sih masya Allah banget ya, sejak opening hingga saat ini antusias orang datang emang di luar pikiran aku juga gitu loh. Kira orang bakal masih stay home gitu ya. Tapi mungkin mereka juga yang pernah kesini paham kalau di sini kita selalu ya menyediakan protokol kesehatan dari mulai cuci tangan dari pintu masuk, cek suhu, masker wajib dipakai, hingga di kursi pun kita jarakkan, dan sebelum buka ruangan kita selalu disinfektan dulu seperti itu, dan karyawan juga kita cek suhunya. Jadi udah pasti insya Allah steril. Insya Allah sih, tapi kita kan nggak tahu ya Allah. Iya, nggak tahu. Tapi amit-amit jangan. Ya Allah jangan sampai gitu ya. Tapi sebenarnya virus tuh emang tetap ada di mana-mana. Makanya jangan lupa pakai Tapi masker. Anggi tadi kesini udah cek suhu kan? Udah. Ya semua tim Tribun udah ya. Udah cek suhu. Iya, saya takut nanti Tribun pula yang menaikkan beritanya keluar dari dimsum ya. Jangan ya. Enggak, pastinya tadi kami udah ngeliat juga kok harus cek suhu tubuh, terus ditanyain dulu berapa orang gitu ya. Insya Allah kita udah ngikutin protokol kesehatan karena emang kita nggak ngejar omset aja gitu, kesehatan emang lebih penting sih, jadi emang itu diprioritaskan. Rasa apa lagi ya? Rasa insya Allah semua yang datang pada bilang enak. Enak, alhamdulillah. Nah itu tagline-nya dimsum yang itu yang bikin menarik dari sini ya. Jadi setiap orang datang itu welcome to dimsum yang, iya sayang. Gitu. Oke, jadi menu dimsum yang hari ini Enaknya.